very night pet. Nah, ini banyak manfaatnya ya, sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, kalau fungsi NACPET apa? Kita lihat komposisinya. Pertama ada red ginseng Korea. Yang kedua ada glukosamin. Yang ketiga ada silver ion. Yang keempat ada saponin. Yang kelima ada magnesium. Yang keenam ada spirulina. Dan beberapa mineral-mineral dan komponen lain yang tidak saya tuliskan di sini. Nah, secara umum ya, khasiat atau manfaat yang kita dapatkan dari NACPET ini adalah menstabilkan sistem hormon, termasuk darah, sesuai dengan fungsi dari ginseng ya. Kemudian meningkatkan imunitas ya, sesuai dengan fungsi ginseng dan spirulina. Kemudian sifat anti radang dan anti kankernya cukup kuat, cukup efektif, sesuai dengan sifat dari red ginseng Korea dan spirulina. Kemudian ada efek antibakteri dan antivirus. Khusus antivirus di sini ada yang namanya silver ion ya. Dia mampu merusak dinding virus termasuk merusak DNA virus. Kemudian meningkatkan metabolisme sel dan metabolisme lemak. Yaitu sesuai dengan salah satu manfaat dari red ginseng Korea. Kita bahas satu persatu. Red ginseng Korea. Ini mencakup secara keseluruhan apapun yang berhubungan dengan aliran darah, darah, dan sel. Kalau bicara sel itu ada sel saraf, ada sel otot, sel kulit, sel tulang, ya. Dikatakan red ginseng Korea, kenapa dikatakan red ginseng ya? Dia sebenarnya ginseng putih ya. Cuma karena prosesnya dikukus dan dipanaskan sampai berwarna kemerahan, maka dikatakan red ginseng. Karena dia ditanam di Korea disebut red ginseng Korea. Pada seminar tahun 2015 di JW Marriott ya, seminar internasional, Presiden Asosiasi Ginseng Dunia mengatakan dari seluruh ginseng yang ada yang memiliki sifat anti radang dan anti kanker terkuat itu yaitu red ginseng Korea ya. Ginseng kan ada dua yang terkenal, ada ginseng Amerika, ada ginseng Asia atau ginseng Korea yang disebut dengan panak ginseng. Nah, walaupun dia berbeda-beda tapi zat aktifnya itu sama ya, yaitu ginsenosid dan gintonin. Jadi kalau kita bisa ginseng, yang kita bicarakan sebenarnya adalah zat aktifnya, yaitu ginsenosid dan gintonin. Nah, sekarang manfaatnya apa? Ada 8 yang akan kita bahas malam ini, kurang lebih 5 menit ke depan ya. Pertama, sifat mengurangi peradangan. Jelas, sifat anti radang dan anti kankernya paling efektif ya. Ginsenosid memiliki efek positif dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan. Jadi apapun peradangannya, ternyata termasuk radang-radang di sistem pencernaan ya, walaupun dia tidak lewat pencernaan, tetapi kan ada aliran darah ke sana. Bapak Ibu tinggal tempelkan aja plester red ginseng Korea ini di area sekitar ulu hati atau di bawah pusar ya. Nah, karena di situ penyerapannya cukup tinggi juga. Nah, apapun peradangan, entah itu di sistem-sistem tubuh, termasuk di paru-paru ya, namanya peradangan itu kan bisa terjadi di mana-mana, termasuk tulang, sendi ya. Ketika bantalan sendi sudah menipis, glukosamin sudah mulai berkurang produksinya oleh tulang rawan, maka peradangan mulai muncul. Nah, red ginseng Korea bisa kita manfaatkan sifat anti radangnya. Kemudian sifat ergogenik, meredakan stres. Jadi ketegangan saraf, ketegangan pembuluh darah, termasuk di sini ya, mohon maaf, kekakuan atau loncatan listrik yang berlebihan yang disebut dengan kejang ya. Di sini kita memerlukan sifat yang meredakan dari ketegangan saraf tadi. Nah, ada sifat ergogenik dari ginseng, termasuk dia melenturkan pembuluh darah yang kaku. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kalau bicara pembuluh darah yang kaku, biasanya itu kejadian-kejadiannya pada hipertensi, stroke, jantung koroner. Nah, jadi plester red ginseng ini diperlukan ya, naik pad ini ya. Nah, di mana nempelnya? Cari aja kulit yang sehat, bisa di punggung atas kiri kanan dan pinggul kiri kanan. Kurang lebih 2 jari di samping kiri atau di samping kanan tulang ekor ya. Nah, 4 titik itu adalah area yang paling efektif penyerapannya. Kemudian sifat dari red ginseng itu ada sifat namanya ya, dia menurunkan hormon stres. Nah, inilah yang membuat kita menjadi good mood ya. Ya tadinya bad mood, ada UFO ya di rumah ya Pak ya. Itu tempel saja. Neckpad ini UFO-nya pada hilang nanti ya. Nah, kemudian sifat ketiga ya dari red ginseng Korea ini meningkatkan kekebalan tubuh ya. Karena kandungan-kandungannya itu ternyata bisa memberikan efek vaksinasi terhadap beberapa jenis penyakit seperti flu ya, influenza itu kan virus ya, termasuk hepatitis C, termasuk rotavirus ya. Kemudian
terhadap ejakulasi dini. Ya kalau dari zaman dulu, sejak zaman orang belum bisa baca tulis ya, zamannya nenek moyang kita dulu, ginseng itu sudah digunakan untuk peningkatan stamina. Dia bukan memaksa jantung berdetak lebih cepat agar aliran darah makin kencang, tidak ya. Tapi dia merangsang pertumbuhan hormon-hormon normal tubuh ya, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian melancarkan aliran darah yang lambat. Ketika ada sumbatan-sumbatan ya, red ginseng itu kan ada saponinnya. Nah, dia akan membantu melumerkan sumbatan-sumbatan yang tadinya menggumpal. Ketika sudah mulai agak longgar kan aliran darah lancar. Nah, kalau dirutinkan maka aliran darah makin lancar. Ditambah lagi dia juga membantu meningkatkan dari produksi sel, merangsang pertumbuhan sel, yaitu sel-sel yang normal. Kalau sel yang tidak normal, dia akan dirangsang untuk hancur, ya, termasuk sel kanker, ya. Nah, karena aliran darah lancar, hormon kita stabil, isi dari darah itu cukup, maka seluruh sel itu akan mengembang. Nah, disinilah sifat untuk mencegah ejakulasi dini, karena dia meningkatkan kinerja dari jantung, ya. Nah, kemudian penuaan dini, ya. Di dalam raging ginseng Korea ini ya, kandungan antioksidannya super-super tinggi. Nah, ini yang kita manfaatkan ya. Kenapa terjadi sel itu menua lebih cepat ya? Bukan usia ya. Orang mengatakan faktor usia kita mulai keriput, mulai keropos. Itu karena pertumbuhan kita, pembelahan sel kita yang satu jadi dua, dua jadi empat itu melambat. Sel yang mati taruhlah 1.000. Tapi yang tumbuh hanya 100, ya wajar. Seluruh sel kita berkurang volumenya. Kulit mengkerut, otot jadi lembek, tulang keropos. Nah, untuk idealnya bagaimana? Mati 1.000 harus tumbuh 1.000. Per detik itu jutaan sel kita mati. Ya. Dan per detik juga harus tumbuh sesuai dengan minimal sejumlah yang mati. Nah, itulah yang membedakan anak-anak dan remaja dengan manusia dewasa. Mereka belum terpapar dan belum menyimpan radikal bebas sebanyak kita, ya. Kalau kita yang dewasa, khususnya yang suka menghisap asap, ya, itu radikal bebasnya banyak, ya. Nah, radikal bebas inilah yang menghancurkan sel kita, yang membuat sel kita melambat pembelahannya. Dan dia juga merusak DNA kita, sehingga timbullah perubahan struktur sel dan terbentuklah yang namanya radang, termasuk tumor, termasuk kanker. Dan kita memerlukan apa? Kita perlu antioksidan untuk meredam radikal bebas tadi. Nah, kemudian sifat keenam salah satunya yang menarik adalah berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh The Cochrane Library mengemukakan manfaat ginseng untuk fungsi daya pikir. Ternyata Bapak Ibu ya, red ginseng Korea ini berpengaruh positif terhadap perilaku ya, meningkatkan kualitas hidup, bahkan pada beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa ginseng ini ada efek positif pada fungsi kecerdasan, fungsi otak, dan perilaku pada penderita Alzheimer, memperlambat terjadinya demensia, ya, termasuk apa? Parkinson. Nah, tinggal tempelkan saja red ginseng Korea ini minimal 1 lembar. Kalau kita sehat itu 1 lembar per 2 hari, ya. Tapi kalau kita udah sakit ya nggak cukup 1 lembar, ya paling nggak 2 sampai 4 ya. Karena kita perlu jumlah yang lebih banyak. Kemudian untuk diabetes bagaimana? Satu, antioksidannya kan kuat, anti radangnya kuat. Termasuk kandungan red ginseng Korea ini juga merangsang dari pertumbuhan sel-sel pabrik insulin. Di mana pabrik insulin itu? Ada namanya di pankreas. Nah, itu dirangsang untuk memproduksi insulin dalam jumlah yang seharusnya. Termasuk sensitivitas dari insulin itu ditingkatkan, ya. Sehingga apa? Kadar gula kita menjadi lebih stabil. Dan yang tidak saya tulis di sini ya, red ginseng Korea ada kandungan yang meredam pembentukan lemak ya, lemak badan ya. Kemudian mempercepat pemecahan lemak dan mempercepat metabolisme di tingkat sel. Jadi sel kita aktif di situ. Nah, bagaimana dengan sel kanker? Nah, jadi ada sifat dari red ginseng itu, dia merangsang pertumbuhan sel-sel yang melawan kanker ya. Karena tubuh kita udah punya. Jadi yang melawan penyakit itu adalah tubuh ya. Kita berikan yang diperlukan oleh sel. Nah, red ginseng Korea itu sudah terkenal ya sejak ribuan tahun yang lalu, kandungannya itu cukup efektif untuk melawan sel kanker. Ditambah lagi penelitian-penelitian ya, orang yang mengkonsumsi, sekali lagi ya, mengkonsumsi ya, orang yang mengkonsumsi ginseng rutin ya, mengalami penurunan risiko kanker sebanyak 16%.
mengkonsumsi ya. Tadi berapa persen daya serap pencernaan? 16 sampai 13 sampai 28%. Kalau lewat kulit menggunakan plester berapa persen? Hampir 90%. Kalau mengkonsumsi lewat mulut saja bisa meredam sampai 16%, bagaimana kalau dengan menggunakan dengan kecepatan daya serap 90%? Bapak Ibu bisa pikirkan sendiri ya. Nah, kemudian glukosamin. Kalau glukosamin, dia adalah senyawa alami, dia dibentuk oleh seluruh tulang rawan. Contoh, di antara tulang paha dengan tulang tungkai itu ada bantalan sendi yang disebut dengan tulang rawan. Tulang rawan itulah yang memproduksi glukosamin. Cuman ketika usia bertambah, produksinya menurun, ya. Nah, maka dari itu kita perlu supply dari luar. Kalau lewat mulut jelas itu di bawah 2% cuman ya. Karena pernah diteliti, glukosamin yang dimasukkan lewat mulut ya, penelitian di Australia membuktikan yang nyampe ke lutut itu nggak nyampe 2%. Ya, ini riset ya. Nah, makanya sekarang kalau ada orang radang sendi lutut tuh disuntik ke tulang rawannya di sekitar sendinya. Karena daya distribusinya 100%. Nah, di sini ada pilihan lain, yaitu menggunakan metode transdermal. Di sini kita menggunakan sebuah plester yang mengandung glukosamin. Nah, naik pad mengandung glukosamin. Jadi, radang-radang sendi, ya, pengapuran, yang nyeri-nyeri sendi akibat gesekan antar tulang, itu kita bisa bantu meredam timbulnya sel-sel radang, kemudian merangsang pertumbuhan sel-sel tulang rawan, dan memperkuat lagi fungsi-fungsi saraf, otot, dan pembuluh darah. Termasuk autoimun ya. Rheumatic arthritis itu kan penyakit autoimun. Dia bisa menyerang setiap sendi, termasuk mata, hati, dan paru-paru dia juga terserang. Nah, kalau rheumatic arthritis itu pada sendi ya. Kalau autoimun bisa menyerang segala sistem. Nah, ini yang menarik sekali. Yang ketiga adalah silver ion ya. Jadi, kalau Bapak Ibu menemukan orang-orang ditempel coklat-coklat di hidung ya, itu potongan-potongan plaster transdermal ya, plaster ginseng ya. Itu bisa jadi di dalamnya ada kandungan silver ion. Kalau nekpet ada silver ionnya. Riset sudah membuktikan bahwa silver ion itu sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman dahulu kala, zaman Yunani kuno, ion perak itu sudah digunakan sebagai khususnya antivirus alami. Kalau Bapak lihat ya, peralatan bedah, bahannya dari apa? Perak, Bapak Ibu ya. Nah, bahkan kalau dalam film-film di Eropa itu vampir itu bisa matinya pakai apa? Peluru perak ya. Itu kan edukasi sebenarnya. Pakailah perak untuk melawan virus. Nah, karena apa? Ion perak ini mampu merusak DNA virus ya, bukan dindingnya lagi ya. Nah, jadi apapun infeksi akibat virus, insya Allah itu bisa kita redam dengan adanya kandungan silver ion. Nah, kemudian saponin, kalau saponin ginseng ya, kalau saponin itu kan ada sifat membusakan ya. Jadi kalau ada lemak yang menggubal dia, kalau pakai saponin dia terurai ya, seperti busa ya. Bukan berarti kita seperti nyuci ada busa, tidak ya. Sapunan ginseng ini dapat mempengaruhi darah dengan meningkatkan fungsi-fungsi dari leukosit asal darah putih, meningkatkan produksi sifat-sifat anti radang, ya, kemudian mencegah dan memblokir terbentuknya pengerasan atau pembesaran jantung, ya. Nah, jadi sabun ini bagus sekali, baik untuk masalah-masalah jantung, ya, masalah-masalah sumbatan pembuluh darah secara umum, ya, termasuk stroke itu kan sumbatan pembuluh darah sebenarnya, ya. Nah, kalau bicara magnesium, dia adalah mineral paling penting nomor 2 di tubuh kita, terpenting nomor 2, ya. Peranannya sangat penting dalam fungsi saraf, ya, koneksi-koneksi antar neuron saraf itu terpengaruh oleh kadar magnesium. Selubung serabut pembungkus saraf itu tergantung kekuatannya itu terpengaruh oleh kadar magnesium. Dia membantu perkembangan otak, memori, ya, dan pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau sering kejang itu kan sekali kejang jutaan sel saraf putus, betul. Jutaan sel saraf rusak. Kita perlu magnesium di sini. Untuk apa? Untuk mencegah efek eksitasi saraf yang berlebihan ya, melindungi saraf-saraf dari kerusakan-kerusakan yang berlebihan, termasuk ya kerusakan yang menyebabkan kematian sel ya. Termasuk di sini juga berbantu untuk apa? Membantu merangsang pertumbuhan sel. Sebenarnya di dalam NACPAD ada lagi yang namanya zinc ya. Nah, ini juga berpengaruh untuk pembelahan sel.
Kemudian menenangkan sistem saraf dan membantu mengurangi gejala stres dan kecemasan. Nah, kemudian sebagian dari kandungan spirulina juga ada di dalam Nightpad ya. Jadi di dalam Nightpad itu ada red ginseng Korea, ada glukosamin, ada saponin, ada silver ion, magnesium ya, dan spirulina. Spirulina itu adalah ganggang biru laut ya, sebagai sumber protein dan vitamin. Nah, jadi kalau dia katakan sel itu perlu apa? Dia perlu protein, vitamin, mineral. Apa fungsinya spirulina? Yaitu sebagai sumber bahan untuk mensuplai ya. Suplemen itu adalah objeknya, supply itu kata kerja. Jadi suplemen itu segala sesuatu yang disuplai dari luar. Kalau Bapak Ibu milih lewat mulut, daya sarafnya 13% sampai 28% saja. Kalau mau yang 100% suntik Bapak Ibu ya, datang ke rumah sakit, suntik vitamin ya, tiap hari suntik vitamin ya. Nah, pertanyaannya mau apa enggak? Kalau saya nggak mau ya, kenapa saya takut jarum. Nah, pilihan yang terefektif setelah injeksi itu adalah dengan menggunakan plester transdermal. Nah, lokasi penempelan ya, tidak ada patokan titik berdasarkan nama penyakit. Jadi jangan lagi tanya penyakit ini tempel di mana. Tidak ada lokasi penempelan berdasarkan nama penyakit. Ya. Nah, lalu bagaimana nempelnya? Cari saja area kulit yang sehat, yang tidak ada rambut, yang tidak ada cairan. Kalau ada minyak-minyak bekas keringat, bersihkan. Bila perlu pakai cairan alkohol ya. Nah, area mana yang penyerapannya tinggi ya, yaitu yang pembuluh darah kapilernya banyak, lemaknya tipis. Bapak Ibu perhatikan di gambar, itu ada titik merah ya, punggung atas kiri kanan sama area pinggul. Nah, dekat-dekat tulang belakang, jangan pas tulang belakangnya ya, tapi kurang lebih 2 jari di kiri dan di kanan ya. Pak, kalau saya pakai di atas 2, di tengah 2, di bawah 2, boleh nggak? Boleh ya. Pak, saya mau tempel di dada, boleh nggak? Boleh. Saya mau tempel bawah pusar, boleh nggak? Boleh. Saya tempel di bahu seperti orang dipakai, boleh nggak? Boleh. Saya tempel di paha, boleh nggak? Boleh. Tempel di betis, boleh nggak? Boleh. Bedanya di mana? Hanya lokasi saja. Khasiatnya sama, Bapak Ibu. Karena dia pasti menuju jantung dan dikirim ke seluruh tubuh. Sama saja Bapak Ibu diimpus di tangan kanan atau di tangan kiri atau di kaki kiri bawah atau kaki kanan bawah atau di lipat paha. Sebenarnya dokter sedang mencari jalur pembuluh darah vena. Nah, kalau transdermal pad, yang kita cari adalah di mana pembuluh darah kapiler yang banyak tempel di situ, ya. Asal jangan di kepala, ya. Jangan sampai nanti, wah ini bebas saya tempel di kepala. Akhirnya apa? Orang bilang ini Feren ini aliran apa ini kok pada botak semua gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal jumlahnya berapa. Kalau orang sehat, disarankan pakailah naik pad ini 1 lembar per 2 hari. Kalau Bapak Ibu merasa sehat. Kalau nggak sehat ya paling nggak 2. Ya kalau sudah ada penyakitnya ya paling nggak 4. Nah, khusus untuk area-area tertentu, area lutut misalkan, tempel di paha dekat lutut karena dia lebih dekat. Nah, itu boleh kalau radang-radang sendi, mendekat saja ke area sendinya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kan ada gelombang kuning-kuning. Di sini silver ion itu kan juga merangsang, mengaktifkan gelombang-gelombang listrik tubuh ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang stroke, memang kita sarankan punggung atas kiri kanan, tulang ekor kiri kanan, pergelangan tangan kiri kanan dengan pergelangan kaki kiri kanan, karena dia mengaktifkan gelombang tubuh ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan khasiat yang lebih efektif, gunakan juga blower terahead atau teratek, yaitu alat-alat yang juga merangsang gelombang tubuh di frekuensi 0,1 sampai 10 terahertz. Kecuali jika hipertensi, jangan di blower kepalanya, termasuk area jantung. Kalau hipertensi, jangan menggunakan Teratek, apapun alasannya. Karena dari pabrik sudah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, itu untuk transdermal pad yang bernama Night Pad. Masih ada 2 lagi, yaitu Melapad dan Slim Pad. Nah, berikutnya kita bahas tentang Melapad.